Kalau kita semuanya masih ada di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, dunia akan terus bergoncang dengan segala kejadian dan peristiwa. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara kita sebagaimana kita berada. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami bawa hati kami bawa hidup kami ya Bapa. Dan biarlah roh-Mu yang hidup itu memenuhi kami, supaya boleh terus membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Karena hanya roh-Mu dan firman-Mu ya Tuhan yang selalu ada mensanggupkan setiap kami. Banyak hal yang sementara ini sedang terjadi, banyak hal yang coba meragukan iman, keyakinan, kepercayaan kami. Tapi firman dan kuasa roh-Mu terus menuntun kami, membimbing kami, sampai kami melihat kemuliaan, kemenangan, kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Inilah hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan lewat ibadah online pada pagi hari ini. Juga sebentar menerima firman-Mu, menerima juga akan tubuh roti anggur darah-Mu Yesus. Tuhan berkatilah, berkati roti yang sudah ada di tangan-tangan kami, berkati juga air anggur yang ada di tangan-tangan kami. Lalu biar semuanya jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sekarang siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Biar roh-Mu bekerja ya Tuhan, biar kami masuk dalam satu suasana hadirat-Mu. Kami rasakan lewat puji-pujian, kemuliaan Allah turun memenuhi kami. Hadirat Tuhan kami nikmati. Tentu kami alaskan ibadah ini, kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan pujian tadi kita, roh-Mu yang hidup penuhiku.
Kita akan membaca firman Tuhan dalam buku Yesaya pasal 21 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal 21 ayat 14 dan ayat 15. Jika ibu bapak saudara di rumah sudah menemukan, mari kita membacanya. Roh Kudus menolong. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilenturkan, dan terhadap kehebatan peperangan. Dan ya, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 14 dan 15. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada. Dan perlu kita selalu ingat bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Ya, Ayub dalam nubuatan dia katakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu penuh dengan pergumulan. Jadi keberadaan tiap-tiap kita, kalau kita kembali melihat kita masih ada, ya, tidak berarti bahwa kita terlepas dari peperangan, dari pergumulan, dari tantangan, dari masalah. Apapun yang ada di dunia ini, itu silih berganti akan terus terjadi. Mau atau kita tidak mau, tapi inilah alam di mana firman Allah sudah menubuatkan semua ada dengan waktunya, semua ada dengan saatnya. Dan ketika ada saat yang kita merasa tenang, kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Tapi juga ada saat di mana Tuhan izinkan, baik itu karena peristiwa alam, kejadian alam ini, atau hal-hal yang sangat mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, pendeknya mengganggu hidup ini, sehingga mungkin sangat terasa kita akan bisa berkata, aku berbuat yang baik, tapi kenapa ini yang terjadi dengan hidupku? Katanya ada hukum tabur tuai. Kalau orang menabur baik, tentu dia akan menuai yang baik. Tapi nubuatan firman Tuhan sudah dengan terlalu jelas dikatakan bahwa hidup ini memang peperangan. Hidup ini tantangan. Orang yang masih hidup dia harus siap dalam peperangan. Orang yang sudah meninggal itu berarti dia sudah meninggalkan kelengkapan senjata sebagai alat-alat untuk melengkapi dia, untuk menolong dia. Tapi kalau dia masih hidup, maka itu berarti hidupnya dalam peperangan. Ini yang firman Tuhan mau tegaskan kepada setiap kita. Nah, dalam menghadapi situasi yang pancaroba yang tidak pasti ini, satu ayat yang teringat dalam Ibrani pasal 10 ayat 35, saya teringat ayat ini, Ibrani 10 ayat 35, di sana dikatakan, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di tengah-tengah pergumulan hidup ini,
Yang penting firman Tuhan mau ingatkan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, jangan sampai kita melepaskan kepercayaanmu. Dengan mulut kita itu mengaku, tapi di hati juga ini ada tersimpan sesuatu. Kalau pikiran dan hati ini sampai sudah terlepas tentang pengharapan, tentang kepercayaan, maka itu pertanda kita bisa kalah di tengah-tengah peperangan dunia ini. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, bahkan jauh dari Tuhan, akan meninggalkan Tuhan karena salah dalam melihat situasi dunia ini. Hati sebagai pusat menyimpan keyakinan, hati sebagai pusat menyimpan pengharapan tentang janji-janji Tuhan, hati menyimpan kuasa Roh Kudus, hati menyimpan firman kebenaran. Kalau itu tidak lagi berfungsi dalam hidup kita, maka kita bisa mempercayai apa yang orang katakan, apa yang orang coba sarankan, walaupun itu tidak berdasar firman atau ilham roh. Kenapa? Karena hati ini menjadi sentral dalam hidup kita. Banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi sekali lagi ayat-ayat firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, namun demikian ibu bapak, andai kata kita memang dalam keraguan-raguan dalam perjalanan iman, karena melihat situasi yang semakin tidak menentu ini, merasa bahwa ekonomi sulit, segala-galanya sulit, belum lagi pandemi COVID ini tidak selesai-selesai, walaupun banyak vaksin yang coba ditemukan, semuanya mencoba dan banyak cara yang dilakukan, tetapi terkadang juga keraguan itu masih terjadi. Saya sering mau berkata kepada banyak orang bahwa di tengah-tengah suasana di mana daerah-daerah yang hijau, yang sudah diizinkan, daerah-daerah yang biru, yang sudah diizinkan untuk melaksanakan ibadah, tapi dengan mengikuti saran protokol medis dengan jarak 1 meter depan, 1 meter belakang, kiri kanan 1 meter, belum lagi sudah pakai masker dan sebagainya. Saya ragu ini bisa menimbulkan satu perasaan hati yang lain terhadap orang yang ada di sekitar. Siapa saja bisa punya perasaan duga yang lain terhadap orang sekitar, ya, walaupun sudah jalurnya hijau atau biru. Seperti kita di Cirebon misalnya, gereja-gereja sudah mulai terbuka pintu untuk umat Tuhan bisa berkumpul beribadah. Tapi dibatasi dengan umur-umur tertentu, dengan juga jarak kursi. Semua akan membuat hati ini merasa curiga sama yang lain. Ini yang menjadi salah. Ini juga bisa berarti kita tuh gagal dalam peperangan. Karena ada peperangan-peperangan rohani yang juga terjadi. Bukannya peperangan masalah-masalah hidup atau gelombang dunia ini, tapi ada peperangan-peperangan rohani. Ini bisa membuat hati sendiri ragu terhadap yang lain. Sebab itu ibu bapak kekasih Tuhan, hati ini perlu dijaga supaya kita boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kalau hati ini tetap kontak dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, maka apapun yang di luar mata kita, di luar pikiran kita, kita tidak akan terjebak. Kuncinya ada di hati. Makanya Amsal itu berkata, jagalah hatimu terlebih dari apa yang harus dipelihara, supaya semuanya, kalau hati ini bersih, maka kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, kesanggupan Tuhan menyelesaikan setiap persoalan. Nah, bacaan kita dalam Yesaya 21 ayat 14, hei penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap musuh yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Ada juga yang dinubuatkan di sini.
tentang orang-orang yang kalah dalam peperangan. Ya, orang-orang yang melarikan diri dalam peperangan, orang-orang yang gagal dalam peperangan, tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Pada awal kata-kata saya sudah coba untuk menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan kalau yang memang harus menghadapi tantangan, peperangan, pergumulan, masalah hidup ini, lalu lari. Lalu bagaimana keadaan mereka? Mereka bisa jauh dari Tuhan. Mereka bisa meninggalkan Tuhan. Dan ujungnya akan timbul akar pahit. Kita baca Ibrani 12. Kalau tadi Ibrani 10 untuk kita punya iman yang kuat, pengharapan, kepercayaan yang kuat, maka Ibrani 12 ada juga menyatakan demikian pada ayatnya yang ke 14. Saya mulai. Berusahalah hidup damai semua orang dengan semua orang. Saya ulangi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan buat orang-orang yang tadi kita baca dalam Yesaya 21 ayat 14. Orang-orang yang gagal dalam peperangan hidup ini, orang-orang yang tidak mampu keluar sebagai pemenang, orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir. Firman Tuhan mau katakan supaya mari kita kuat dalam Tuhan, supaya menjaga diri, semuanya yang menyenangkan hati Tuhan, dan banyak orang lain juga boleh merasakan kebaikan hati kita, dan supaya tetap bertahan, jangan sampai lari, jangan sampai jauh dari Tuhan, karena akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kalau kehidupan yang gagal dalam perjalanan, karena peperangan, karena tantangan, dia bisa lari jauh, dia bisa meninggalkan Tuhan. Dan ini akan muncul satu peperangan dalam jiwa dia sendiri, karena akan timbul akar pahit yang akan menimbulkan kerusuhan. Dia sendiri tidak damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kita lihat saja waktu anak yang bungsu meninggalkan rumah bapaknya, secara materi, keuangan, harta, benda, dia cukup menikmati dunia, berfoya-foya, semuanya dia rasa hanya sebatas daging, hanya menghiburkan kenikmatan daging. Tapi yang namanya daging ini semua punya batas. Sesudah itu ya selesai. Tidak ada kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang panjang, tidak ada. Tapi hanya sementara. Itulah yang dunia. Lalu kita lihat bagaimana keadaan anak yang bungsu ini. Haleluya. Tapi ayat ini juga menjadi bagian membuka mata kita untuk melihat seperti Bapa tetap menanti melihat keadaan anaknya. Walaupun anaknya sudah gagal dalam hidup. Anak ini sudah kalah dalam peperangan, saya katakan. Anak ini tidak berhasil dalam hidupnya. Tapi Bapa tetap menunjukkan kasih. Dari jauh dia berdiri, terus menanti supaya anak ini kembali. Nah, nas kita dari Yesaya 21 ayat 14 sama seperti anak yang terhilang, anak yang bungsu. Dia juga gagal mereka ini. Malah mereka lari dari peperangan. Mereka lari. Mereka meninggalkan. Tapi apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan masih menyatakan anugerah. Tuhan menyuruh orang-orang tema dalam bacaan kita Yesaya 21 ayat 14. Orang-orang tema ini orang-orang yang keturunan dari Ismail dalam Kejadian 25, juga dari Esau, suku Edom. Ini sama saja ini. Ini orang-orang dari Ismail ataupun dari Esau. Ini orang-orang tema. Kalau kita katakan mereka tidak sepenuhnya
memegang kepada janji Tuhan. Karena mereka bukanlah anak perjanjian. Esau juga itu gagal dalam peperangan dia, mempertahankan hak kesulungan. Sehingga Yakub yang Tuhan percayakan. Ismail juga itu bukan anak perjanjian, sehingga dia juga gagal. Tapi kepada keturunan Ismail ataupun Esau ini, Tuhan menyuruh mereka untuk bawakan roti, bawakan air, seperti kita. Telah dibagi-bagikan roti perjamuan, dibagikan juga anggur perjamuan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan masih mempedulikan kita. Kita bilang bagi Tuhan untuk kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tanpa batas, tiada henti-hentinya. Kasih Tuhan terus dinyatakan, terus terjadi. Penduduk tanah Tema, dalam katakan lain, keturunan Ismail, Esau, sambutlah orang-orang yang keluar, bawalah air, bawalah roti kepada mereka. Siapa ini orang-orang yang lari dari peperangan? Ini orang Israel. Siapa ini orang yang lari dalam pertempuran? Itu orang Israel. Bani Israel itu lari. Mereka lari dalam peperangan. Mereka seperti orang yang sudah tidak mampu. Mereka kalah. Tapi Tuhan tetap perhatikan bangsa ini. Kalau Israel yang hanya etnis secara daging, secara tubuh, diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita yang secara rohani, secara batinia, yang dikatakan biji matanya Tuhan, yang dikatakan tubuhnya Tuhan, karena tubuh Kristus. Sebagai gereja mempelai, perempuan mempelai Tuhan. Masa Tuhan tidak pelihara? Saya mau katakan, ada saja orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak kuat dalam menghadapi hidup ini. Tapi mari Anda ketahuilah bahwa Tuhan masih menunjukkan kasih karunia. Saya mau ajak kita baca dalam Yudas. Itu cuma satu pasal. Sebelum buku Wahyu ada Yudas ayat 23. Bagaimana firman Tuhan berkata di situ. Yudas ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan minta selamatkan, tanah Tema, selamatkan orang-orang Israel ini, umat pilihanku, selamatkan mereka. Saya mau nasihatkan firman Allah ini untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap penuh kasih karunia. Ia mau selamatkan kehidupan kita yang sudah merasa gagal, yang sudah merasa tidak mampu lagi. Kalau orang sakit kelamahan, sudah bertahun-tahun sakit, lama-lama dia jenuh dengan penyakit, dia lalu bilang buat Om Pendeta, doain saya saja. Lebih baik saya pulang daripada saya menderita. Tapi kalau orang masih kuat, masih diberikan suatu kemampuan, sebenarnya masih bisa mendengar suara Tuhan, masih bisa mengingat-ingat firman Tuhan, apalagi tentu dia punya semangat, masih ada jalan keluar. 2 Timotius pasal 2, saya mau pindah lagi menyambung dari Yudas ini. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Maafkan saya, ayat 25. Dan dengan lemah lembut dan dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26.
Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bagi orang-orang yang merasa gagal dalam hidup ini, gagal dalam peperangan, maka firman Tuhan kembali ingatkan supaya engkau kembali dan dengarkan suara Tuhan. Biar engkau kembali karena Tuhan mau melepaskanmu dari segala jerat yang iblis suka pasang, yang iblis selalu buat sehingga engkau kalah, engkau gagal. Ayat 26, 25 menunjukkan supaya engkau melihat bagaimana cara Tuhan yang melepaskan hidupmu. Saya mau kembali pada ayat bacaan tadi itu, Yesaya 21 sedikit lagi. Yesaya 21 ayatnya yang ke-14 dan ayat 15. Bagaimana firman Tuhan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. 15. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilenturkan, dan terhadap kehebatan peperangan. Jadi mari kita lihat hari ini kasih karunia Allah dinyatakan pada kita masing-masing dengan sebentar menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu pertanda Tuhan tetap mengasihimu. Kiranya nubuatan ilham yang dinyatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya akan membangkitkan semangat kita supaya kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, kepada kuasa Roh Kudus, kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup selesaikan apapun yang orang coba lakukan dengan hidup ini. Orang coba mengganggu ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan hidup ini. Tapi kita lihat ada Tuhan yang sanggup menolong. Sebab itu janganlah menghilangkan harap kepercayaan. Tuhan memberkati. Lalu kita siapkan diri kita untuk sebentar terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Satu pujian, ku tetap cinta. Sementara Ibu Bapak siapkan roti yang kau sudah terima, juga air anggur, untuk kita akan makan dan minum. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang berdepan, ku tetap cinta.
roti dan air anggur. Mari Engkau siapkan hatimu, persiapan hati kita bersama. Tuhan, berkatilah ini roti, berkatilah ini air anggur Tuhan, yang ada di tangan anak-anak tebusan-Mu. Berkatilah Tuhan, ini menjadi tubuh-Mu, daging-Mu, supaya akan menyatu dengan tubuh daging kami. Juga tersedia anggur, berkatilah. Ini menjadi darah-Mu, supaya menyatu dengan darah-darah kami, supaya darah-darah kami yang kotor, tubuh kami yang kotor, disucikan, dibersihkan dari segala hal yang coba membodohi, mengganggu kami. Pengajaran firman dan roh-Mu sudah melepaskan kami. Itu Engkau berkati, ini menjadi makanan minuman yang sesungguhnya bagi tiap kami. Kami siapkan hati ya Tuhan untuk terima. Saudara kekasih Tuhan, angkatlah roti. Haleluya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, juga bagi tiap kita. Dan ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Kita angkat cawan darah perjanjian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kekasih Tuhan, bukankah anggur, air anggur yang kita sudah doakan adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, minumlah darah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adakah engkau gagal? Adakah engkau kalah dalam peperangan, dalam pergumulan, dalam pertandingan hidup ini? Tuhan telah menyambutmu dengan memberikan tubuh dan darahnya. Dia korbankan hidupnya. Dia yang sudah menang. Dan engkau terima tubuh dan darahnya. Dan engkau juga
Terima pertolongan dari Tuhan yang memampukanmu. Terima kekuatan, terima kemampuan dari Tuhan supaya kau jadi pemenang. Jangan takut dengan keadaan dunia ini, tapi pegang teguh janji Tuhan. Peliharalah hatimu, hidupmu dengan Tuhan, dan Tuhan sanggup berikan engkau kemenangan. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaat Tuhan dalam pergumulan kehidupan ekonomi mereka, pekerjaan usaha, toko dagangan, pencarian mereka, pendapatan mereka. Allahku yang menyanggupkan anak-anakmu, Engkau sanggup memenuhi semua keperluan, kebutuhan anak-anakmu. Sebab itu apa yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan juga membela. Kalau ada orang-orang, pihak-pihak yang sengaja mengganggu keadaan penghidupan usaha, dagangan, pekerjaan, tokomu, Tuhan ada menolong, Tuhan memberkati. Dalam rumah ini juga janji Tuhan digenapi. Tuhan membentengi dari depan sampai ke belakang, dan tidak ada satu kegiatan pekerjaan iblis yang mampu, karena Tuhan ada membentengi dalam rumah tiap-tiap jemaat Tuhan, tiap ibu bapak, tiap saudara. Engkau juga dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, gereja berdoa dalam persekutuan gereja yang gereja berdoa buat visi dan misi apa yang Tuhan taruh untuk mensuarakan suara-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua menteri-menteri kabinet, pejabat-pejabat tinggi, pejabat teras di pusat sampai ke daerah. Hamba berdoa mereka dimampukan karena hikmat-Mu Tuhan. Dan Tuhan menolong bangsa ini dengan doa-doa dan permohonan, karena bangsa ini memerlukan ketenangan, perlu kedamaian, perlu kenyamanan, dijauhkan dari perbuatan orang-orang ekstrim yang sengaja mengganggu negara ini. Tuhan tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Kami berdoa dimanapun pemberitaan Injil di berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa, di sana Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ada tanda kemenangan pada orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kami mengakhiri ibadah kami pada kesempatan hari ini, dan kami juga berdoa bagi di antara kekasih jemaat Tuhan, kalau ada yang hari-hari ini hari-hari bahagia, hamba berdoa Tuhan memberkati semuanya. Sekarang kami mau terima firman kebenaran-Mu. Dalam pernyataan firman-Mu ada berkat. Engkau yang berkata, karena kami sudah mendengar firman, maka hari ini Kau memberkati kami. Sekarang tangan-tangan kami, hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah sumber berkat, sumber pengharapan. Seperti jemaat Tuhan, terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa serta Rohul Kudus menyertai, melindungi-Mu, menolong-Mu, menghiburmu, menguatkanmu mulai sekarang sampai hari pengangkatan gereja. Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala